Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afi Fadia. Saya dari Universitas Wadia Gunung Jati, program studi Pendidikan Matematika. Nah, di video ini saya membahas tentang materi himpunan kelas 7 SMP. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sebelum memasuki materinya, di sini ada tujuan pembelajarannya loh. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti dapat memahami konsep himpunan, menyajikan himpunan dalam berbagai bentuk, menentukan hasil operasi himpunan, serta menyelesaikan permasalahan menggunakan diagram Venn. Oke, coba kamu pernah nggak mengelompokkan benda-benda di sekitarmu? Misalnya mengelompokkan buku berdasarkan mata pelajaran, menyusun pensil berdasarkan warna, atau memisahkan buah-buahan berdasarkan jenisnya. Nah, tanpa disadari, kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh penerapan konsep himpunan loh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengelompokkan berbagai objek agar lebih mudah dikenali, dibandingkan, dan dianalisis. Begitu pula dalam matematika. Himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek yang memiliki ciri atau sifat tertentu. Nah, konsep himpunan menjadi dasar dalam mempelajari berbagai matematika lainnya seperti peluang, statistika, relasi, dan fungsi. Bahkan logika matematika loh. Nah, pada bab ini, kamu akan belajar mengenal pengertian himpunan, cara menyajikan himpunan, melakukan operasi pada himpunan, serta menggunakan diagram Venn untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, agar lebih mudah memahami materi, nanti kamu baca dan dengarkan ya siap penjelasannya dengan cermat, kemudian nanti kerjakan contoh soalnya juga. Dan diskusikan di kolom komentar jika ada yang belum dipahami, oke? Oke, nah selamat belajar dan semoga kamu semakin menyukai matematika. Coba perhatikan benda-benda yang ada di dalam kelasmu. Ada meja, kursi, buku, tas, dan alat tulis. Atau di rumah juga coba kalian lihat. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya, semua buku dikelompokkan menjadi satu, sedangkan semua alat tulis dikelompokkan menjadi kelompok yang lain. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian himpunan. Jadi dalam matematika, kumpulan objek yang anggotanya dapat ditentukan dengan jelas itu disebut dengan himpunan. Nah, sebaliknya, jika anggotanya tidak dapat ditentukan secara pasti, maka kumpulan tersebut bukan merupakan himpunan loh. Nah, dengan memahami konsep himpunan, kamu akan lebih mudah mengelompokkan berbagai objek berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang anggotanya dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Objek yang terdapat dalam himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan sifatnya loh. Misalnya, kumpulan buah-buahan, kumpulan alat tulis, serta kumpulan peserta didik kelas 7. Yang bukan himpunan itu yang dimana suatu kumpulan yang anggotanya ini tidak dapat ditentukan secara pasti. Contohnya, kumpulan makanan paling enak, kumpulan film terbaik, kumpulan peserta didik paling rajin. Itu bukan himpunan. Nah, di sini ada notasi himpunan loh. Yang pertama ada simbol kurung kurawal, yang mana artinya menyatakan himpunan. Kemudian ada simbol elemen, yang artinya itu anggota himpunan. Kemudian ada simbol elemen tetapi di garis tengah-tengah itu di garis. Nah, ini termasuknya bukan anggota himpunan. Kemudian ada simbol N kurung buka A kurung tutup. Nah, ini artinya banyak anggota himpunan A. Nah, ada contoh himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 2 ini adalah anggota dari himpunan A. Kemudian 7 bukan anggota himpunan A. Kemudian NA sama dengan 5, yaitu banyak anggota himpunan A adalah 5. Nah, setelah mengetahui pengertian himpunan, langkah berikutnya yaitu mempelajari bagaimana cara menyajikan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dituliskan dalam beberapa cara, yaitu dengan mendaftar semua anggotanya, kemudian menjelaskan sifat anggotanya, atau menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, ketiga cara tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan kita dalam memahami isi suatu himpunan. Nah, penyajian yang pertama yaitu ada mendaftar anggota atau roster, yang dimana cara menyajikannya itu menuliskan semua anggotanya satu persatu dalam tanda kurung kurawal. Contohnya, misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10, maka himpunan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan A itu terdiri dari 2, 4, 6,
8. Nah, penjelasannya itu anggota himpunan A ditulis satu persatu, yaitu 2, 4, 6, 8. Cara ini disebut mendaftar anggota karena semua anggotanya ini dituliskan secara lengkap. Penyajian yang kedua yaitu menyatakan sifat anggota. Jadi caranya itu menjelaskan ciri atau sifat yang dimiliki oleh semua anggotanya tanpa menuliskan satu per satu. Nah, contohnya misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Maka dapat ditulis himpunan A bilangan genap kurang dari 10. Nah, yang dimana pada cara ini kita tidak menuliskan anggotanya satu persatu, tetapi hanya menjelaskan sifat anggotanya, yaitu semua bilangan genap yang nilainya kurang dari 10. Oke, kemudian penyajian himpunan yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Jadi, cara menyajikan himpunan itu dengan menggunakan simbol atau notasi matematika yang menunjukkan syarat agar suatu anggota termasuk ke dalam himpunan tersebut. Biasanya digunakan simbol X untuk menyatakan anggota himpunan. Contohnya, misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Ditulis sebagai A, X, di mana X adalah bilangan genap dan X kurang dari 10. Artinya, A adalah himpunan semua bilangan yang merupakan bilangan genap dan nilainya kurang dari 10. Oke, selanjutnya materi operasi himpunan. Nah, yang pertama ini ada irisan. Simbolnya ini seperti U kebalik ya. Jadi irisan itu adalah anggota yang dimiliki bersama oleh dua himpunan atau anggota yang terdapat pada kedua himpunan. Dengan kata lain, irisan merupakan anggota yang muncul di himpunan A dan juga muncul di himpunan B. Nah, contohnya ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, kemudian himpunan B yang terdiri 3, 4, 5, 6. Coba kau perhatikan kedua himpunan tersebut. Anggota yang terdapat pada A dan B itu siapa? Iya, betul, 3 dan 4. Sehingga A irisan B yaitu 3 dan 4. Nah, operasi yang kedua yaitu ada gabungan. Simbolnya ini seperti huruf Q ya. Jadi gabungan itu adalah semua anggota yang terdapat pada kedua himpunan tanpa ada anggota yang ditulis lebih dari satu kali. Dengan kata lain, gabungan merupakan penggabungan seluruh anggota dari himpunan A dan himpunan B. Nah, contohnya di sini ada himpunan A, yaitu yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, kemudian himpunan B 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang coba kamu gabungkan semua anggota dari himpunan A dan B. Tapi, anggotanya itu hanya ditulis satu kali yang samanya. Sehingga A gabungan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Operasi himpunan yang ketiga yaitu selisih. Jadi selisih himpunan itu adalah anggota suatu himpunan yang tidak terdapat pada himpunan lainnya. Dengan kata lain, selisih menunjukkan anggota yang hanya dimiliki oleh salah satu himpunan. Nah, contohnya, di sini ada himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 3, 4, 5, 6. Maka A selisih B adalah anggota yang ada di A tetapi tidak ada di B. Coba lihat, berarti yang mana ya? 1 dan 2 ya, karena di himpunan B tidak ada anggota 1 dengan 2. Kemudian B selisih A, berarti anggota yang ada di B tetapi tidak ada di A. Berarti B selisih A yaitu 5 dengan 6, karena di himpunan A tidak ada anggota 5 dan 6. Oke. Nah, jadi kesimpulannya yaitu A selisih B berarti ambil anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh B. Kemudian B selisih A berarti ambil anggota himpunan B yang tidak dimiliki oleh A. Oke, sekarang operasi himpunan yang keempat yaitu komplement. Simbolnya ini A angkat C, ini disebutnya komplement ya. Jadi komplement itu semua anggota himpunan semesta yang tidak terjadi anggota himpunan tersebut. Dengan kata lain, komplement adalah anggota yang berada di luar himpunan A, tetapi masih berada di dalam himpunan semesta atau disimbolkan dengan huruf S. Huruf S ini huruf kapital ya. Nah, contohnya di sini ada himpunan semesta, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada himpunan A yang terdiri dari 2, 4, 6. Nah, untuk menentukan komplement A, berarti pilih semua anggota yang ada di himpunan semesta, tetapi tidak terdapat pada himpunan A. Kan yang ada di himpunan A ini anggotanya ada 2, 4, 6. Nah,
Kita ambil yang di himpunan semestanya, bukan anggota yang terdapat pada himpunan A. Berarti 1, 3, 5, 7, 8. Pintar. Jadi A komplement yaitu 1, 3, 5, 7, 8. Ada tips mengingat operasi himpunan loh. Yang pertama ada irisan. Itu simbolnya kebalik ya. Jadi cara mudah mengingatnya itu cari anggota yang sama pada kedua himpunan. Nah, kalau operasi gabungan, yaitu gabungkan semua anggotanya, tetapi anggota yang sama itu hanya ditulis satu kali. Kemudian, kalau yang selisih itu, cara mudah mengingatnya, ambil anggota pada himpunan pertama yang tidak ada pada himpunan kedua. Nah, kemudian, kalau komplement, itu ambil anggota himpunan semesta yang tidak terdapat pada himpunan A. Oke, materi yang terakhir yaitu diagram Venn. Jadi diagram Venn itu merupakan diagram berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar himpunan di dalam suatu himpunan semesta. Nah, jenis diagram Venn yang pertama yaitu ada dua himpunan saling berpotongan, yang dimana himpunan A dan B ini memiliki anggota yang sama, yaitu 3 dan 4. Nih. Kemudian daerah yang berpotongan ini menunjukkan anggota yang terdapat pada kedua himpunan atau yang disebut juga dengan irisan. Oke, jenis diagram Venn yang kedua yaitu ada dua himpunan saling lepas. Nih, jadi himpunan A dan B tidak memiliki anggota yang sama. Jadi kedua lingkaran ini tidak berpotongan. Tuh, ini saling lepas. Jadi desain kedua himpunan adalah himpunan kosong. Oke, sekarang jenis diagram Venn yang ketiga yaitu himpunan bagian. Jadi, semua anggota himpunan A-nya ini merupakan anggota himpunan B. Artinya, A adalah himpunan bagian dari B. Di lingkaran yang himpunan A-nya ada di dalam lingkaran himpunan B. Oke, sekarang jenis diagram Venn yang terakhir atau yang keempat yaitu himpunan yang sama. Nah, jadi himpunan A dan B ini memiliki anggota yang sama persis. Oleh karena itu, diagram Venn ini hanya satu, yaitu A sama dengan B, yang dimana anggota A itu sama dengan B, yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini ada contoh. Di kelas 7, terdapat 30 peserta didik sebanyak 18 peserta didik mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kemudian, 12 peserta didik mengikuti ekstrakurikuler PMR, dan 5 peserta didik mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut. Tentukan banyak peserta didik yang hanya mengikuti ekstrakurikuler pramuka, banyak peserta didik yang hanya mengikuti ekstrakurikuler PMR, banyak peserta didik yang mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler, dan yang terakhir, banyak peserta didik yang tidak mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut. Oke, penyelesaiannya yaitu kita misalkan dulu ya, yang dimana A itu himpunan peserta didik yang mengikuti pramuka, kemudian B yaitu himpunan peserta didik yang mengikuti PMR, dan S itu himpunan seluruh peserta didik di kelas. Jadi, yang diketahui itu banyak anggota semestanya itu ada 30, kemudian banyak anggota himpunan A itu 18, kemudian banyak anggota himpunan B ada 12, dan banyak anggota A irisan B yaitu langkah pertama itu kita cari tahu peserta didik yang hanya mengikuti pramuka. Jadi caranya itu peserta didik yang hanya mengikuti pramuka diperoleh dengan mengurangi jumlah peserta didik yang mengikuti pramuka dengan jumlah peserta didik yang mengikuti kedua ekstrakurikuler. Tadi kan yang mengikuti pramuka itu ada 18 peserta didik. Kemudian yang 5 ini jumlah peserta didik yang mengikuti kedua ekstrakurikuler. Jadi kita kurangkan nih, 18 dikurangi dengan 5 yaitu 13. Jadi ada 13 peserta didik hanya mengikuti pramuka. Nah, yang kedua yaitu berapa banyak peserta didik yang hanya mengikuti PMR. Caranya, peserta didik hanya mengikuti PMR diperoleh dengan mengurangi jumlah peserta didik yang mengikuti PMR dengan jumlah peserta didik yang mengikuti kedua ekstrakurikuler. Tadi kan jumlah peserta didik yang mengikuti PMR itu ada 12 peserta didik, sedangkan yang mengikuti kedua ekstrakurikuler itu ada 5 peserta didik. Jadi kita kurangkan yang mengikuti PMR dengan yang mengikuti kedua ekstrakurikuler. Berarti 12 dikurangi dengan 5 yaitu 7. Jadi ada 7 peserta didik hanya mengikuti ekstrakurikuler PMR.
Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga itu kita ingin tahu berapa banyak peserta didik yang mengikuti minimal satu ekstrakurikuler. Nah, di sini kita gunakan rumus gabungan dua himpunan tersebut, yang dimana N A gabungan B itu rumusnya NA tambah NB kurang NA irisan B. Tadi kan NA itu ada 18, kemudian NB-nya itu ada 12, berarti 18 ditambah 12, kemudian dikurangi dengan NA irisan B yaitu 5, jadi ada 25. Berarti ada 25 peserta didik yang hanya mengikuti minimal satu ekstrakurikuler. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu menentukan banyak peserta didik yang tidak mengikuti kedua ekstrakurikuler. Caranya yaitu jumlah seluruh peserta didik adalah 30 orang, sedangkan yang mengikuti minimal satu ekstrakurikuler itu sebanyak 25 orang. Berarti kita kurangkan yang jumlah seluruh peserta didik dengan yang mengikuti minimal satu ekstrakurikuler. Jadi 30 dikurangi 25 yaitu menghasilkan 5. Jadi ada 5 peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun PMR. Oke, selanjutnya yaitu membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn ini jenisnya yaitu saling berpotongan. Oke, pada diagram Venn diperoleh 13 peserta didik berada pada daerah pramuka saja. Nih, yang warna biru ini, berarti yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu ada 13. Kemudian, ada 5 peserta didik berada pada daerah irisan. Berarti yang 5 ini mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler PMR. Berarti ini ada 5 ya peserta didiknya yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan PMR. Kemudian ada 7 peserta didik berada pada daerah PMR saja. Ini yang warna hijau nih. Berarti peserta didik ini yang ada 7 ini hanya mengikuti ekstrakurikuler PMR. Kemudian ada 5 peserta didik yang di luar kedua lingkaran karena tidak mengikuti kedua. Oke, berdasarkan diagram Venn dapat disimpulkan nih bahwa peserta didik yang hanya mengikuti pramuka itu sebanyak 13 orang, peserta didik yang hanya mengikuti PMR sebanyak 7 orang, kemudian peserta didik yang mengikuti kedua ekstrakurikuler itu sebanyak 5 orang, kemudian peserta didik yang mengikuti minimal satu ekstrakurikuler itu sebanyak 25 orang, kemudian yang terakhir ada peserta didik yang tidak mengikuti kedua ekstrakurikuler itu sebanyak 25 orang. Nah, sekarang saatnya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita ikuti hari ini. Silakan isi lembar refleksi yang terdapat pada buku digital. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi yang telah dipelajari, serta hal-hal yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Sekarang, kamu scan kode QR di bawah ini ya untuk mengakses buku digitalnya. Kemudian, kerjakan bagian refleksi yang tersedia. Setelah mengisi refleksi pembelajaran, kamu waktunya kuis untuk menguji pemahaman kamu setelah mempelajari materi hari ini. Jadi, silakan scan kode QR di samping ini ya untuk mulai mengerjakan kuisnya. Dan setelah menyelesaikan kuis, silakan kerjakan soal pilihan ganda dan soal uraian yang terdapat pada buku digital ya. Jangan lupa scan kode QR di samping ini untuk mengakses buku digitalnya. Kerjakan setiap soal dengan teliti dan sungguh-sungguh sebagai bentuk pelatihan untuk memperdalam pemahaman kamu terhadap materi yang telah dipelajari. Alhamdulillah, kita telah mempelajari materi himpunan, mulai dari pengertian himpunan, penyajian himpunan, operasi himpunan, dan diagram Venn. Semoga materi yang telah dipelajari hari ini dapat menambah pemahaman dan membantu kamu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan himpunan. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis, mengisi refleksi yang ada di buku digital, dan menyelesaikan latihan soal pilihan ganda serta uraian yang ada di buku digital ya. Terus semangat belajar, jangan takut untuk bertanya dan teruslah berlatih agar kemampuan matematika kamu semakin meningkat. Oke, terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kamu ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, itu dia materi tentang himpunan kelas 7 SMP. Bagaimana? Mudah bukan? Nanti jangan lupa mengerjakan latihan soalnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.